saya sudah bersama narasumber saya dengan Mas Raden. Jadi pembahasan di kali ini saya akan menanyakan tentang pelayanan publik. Ya, Mas Raden, menurut Mas Raden pelayanan publik itu apa sih? Pengakuan dari negara lain itu sebenarnya karena itu hanya sebatas sifatnya Pertanyaannya sangat bagus antara di sekali negara yang sudah karena kita ketahui ada negara yang banyak sekali kalau ditanyakan pelayanan publik itu apa. Nah, menurut sudut pandang beberapa tokoh itu banyak sekali beragam sudut pandang. Sehingga ketika kita mau mengambil salah satu dari tokoh itu kadangkala tidak sesuai pada kondisi di satu tempat. Namun dibuatlah definisi oleh negara kita yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009. Definisi dari pelayanan publik itu adalah sebuah rangkaian kegiatan yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat negara Indonesia memberikan pelayanan baik itu berupa jasa, barang dan seterusnya. Itu yang disebut pelayanan publik. Baik. Lalu bagaimana dengan fungsi pelayanan publik bagi masyarakat itu sendiri, Mas Raden? Kita ketahui bahwasanya pelayanan publik itu kalau di ilmu administrasi sebenarnya masuk kepada ilmu administrasi tentang pelayanan publik itu ada di dalam fakultas ilmu administrasi, ada yang namanya administrasi negara. Administrasi itu adalah sebuah kegiatan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan yang dimana kegiatan itu nanti memberikan pelayanan. Kalau pemerintah kepada rakyatnya, kalau swasta kepada manusia yang dijadikan relasi itu sebagai bentuk pelayanan. Nah, bagaimana pelayanan menurut saya tentang pelayanan itu sendiri kepada masyarakat itu perlu diketahui bahwasanya ketika negara Indonesia sebelum berdiri itu kan ada pemerintah dari non Indonesia itu sendiri yang namanya kolonial Belanda. Nah, pada masa itu administrasi disebut tata usaha, bukan tata usaha tapi tata tata usaha ya. Tata usaha. Nah, pelayanan pada masa itu kepada rakyat pribumi sendiri. Pelayanan pada masa itu kepada rakyat pribumi itu sangatlah tidak baik. Lebih baik sekarang. Karena mengapa? Itu ketika memberikan pelayanan seorang kolonial itu kepada rakyat pribumi itu pilih kasih, ada kelas di sana antara kelas priai, kelas menengah, kelas bawah. Kalau kelas buruh itu sulit mendapatkan pelayanan sebaik mungkin. Nah, namun pada saat sekarang pelayanan publik itu sangatlah dirasa oleh kita. Kita mau membuat SIM, kita mau sekolah, katakanlah ini di kampus ya, katakanlah di kampus, kita sudah diberikan pelayanan. Kita sudah rasakan, seandainya tidak ada pelayanan kita tidak mungkin bisa masuk ke sekolah, kita tidak mungkin bisa masuk ke kampus, kita tidak mungkin bisa membuat SIM, kita tidak mungkin menikah. Kita dan lain seterusnya, sehingga pelayanan publik sekarang ini lebih baik daripada yang dulu. Lalu bagaimana agar pelayanan publik itu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, misalnya dari kalangan yang paling bawah, agar mereka itu lebih merasakan bagaimana pelayanan kalau jawabannya kan lebih maksimal? Ya, begini Mas. Sebenarnya pelayanan publik itu ketika pemerintah kepada rakyatnya itu dipukul rata.
itu bahasa kampusnya itu general. Nah, jangan sampai pemerintah itu melakukan pelayanan publik kepada rakyatnya pilih kasih dalam artian dia tidak mau melayani seseorang apabila kepentingannya tidak terpenuhi. Karena ketika kita memberikan pelayanan publik kepada seseorang, kita kesampingkan dulu kepentingan kita, kepentingan rakyat yang didahulukan. Itu kalau konteks di pemerintah. Itu yang dimaksud secara faktual atau secara Nah, begini juga bagaimana cara pelayanan publik ini dirasa oleh masyarakat secara menyeluruh. Itu sebenarnya sudah dirasa oleh masyarakat, tidak ada kelas. Buktinya apa? Ya kata saya tadi itu, kalau seandainya seseorang itu seandainya pemerintah itu pilih kasih untuk memberikan pelayanan kepada rakyat, otomatis dia tidak akan ketika punya motor itu mau transportasi di jalan, dia tidak akan bisa kalau tidak ada punya SIM. Tapi toh kenyataannya kan punya. Nah, sekarang ini sudah pelayanan ini dirasa oleh masyarakat, bahkan dipukul rata oleh pemerintah. Jadi terima kasih Mas atas penjelasan dan narasinya. Ya, sekian dari saya, Erik Sandi, dan narasumber saya Mas Raden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.